Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman
min furu'ihi ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi. Bahada, maka bermula ini. Bahada, maka bermula ini. Mukhtasarun, itu mukhtasar, yang diringkas. Mukhtasarun, yang diringkas. Fi usulid dini, di dalam menjelaskan pokok-pokok agama. Fi usulid dini, di dalam menjelaskan pokok-pokok agama atau dasar-dasar agama. Wa jumlatun, dan jumlah global, min furu'ihi, dari cabang agama. Min furu'ihi, dari cabang agama. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i. Madhab itu haluan, pegangan, pendapat, madhab itu. Radhiyallahu anhu, radhiya, telah ridho. Allahu Allah, anhu, dari Imam Syafi'i. Radhiya, telah ridho. Allahu Allah, anhu, dari Imam Syafi'i. Samaituhu, aku memberi nama. Samaituhu, aku memberi nama. Ar-Riyadul Badi'ata, kitab Riyadul Badi'ah. Ar-Riyadul Badi'ata, kitab Riyadul Badi'ah. Ar-Riyad artinya taman, taman. Al-Badi'ata, yang indah, taman yang indah. Fi usulid dini, di dalam menjelaskan dasar-dasar agama. Wa ba'di furu'is syari'ati, dan sebagian cabang agama.
wa ba'di furu'i syariati dan sebagian cabang-cabang agama atau ranting-ranting agama. Rojian sambil mengharapkan, rojian sambil mengharapkan minallahi dari Allah, minallahi dari Allah, ayyan fa'ah bahwasanya Allah memanfaatkan. Ayo belajar logat, belajar dari santri. Ayat fa'ah bahwasanya Allah memanfaatkan bihi dengan itu kitab, bihi dengan itu kitab, thalabatal ilmi kepada pencari ilmu, thalabatal ilmi kepada pencari ilmu, para santri yang mencari ilmu. La siyaman terutama, la siyaman terutama al-muqtadiina kepada yang memulai, ibtidah muqtadi, al-muqtadiina kepada yang memulai wa ayyuwajjiha dan bahwasanya Allah menghadapkan, wa ayyuwajjiha dan bahwasanya Allah menghadapkan ilaihi kepada itu kitab, ilaihi kepada itu kitab Rabbatar raqibina kepada senangnya orang-orang yang senang, Rabbatar raqibina kepada senangnya orang-orang yang senang. Resepna jama-jama anu resep itu sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dulu ya. Itu ibu belum ada kitabnya? Belum. Ini. Tenang Bu, jangan ada pembagian. Ya, kami sami. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah, Rasul bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastifai kalamil hukama. Wajib kepada kalian mujalasatil ulama, duduk kumpul
mendengarkan kalamil hukama, ucapan perkataan ahli hikmah, ahli orang-orang yang santun dalam berbicara, orang-orang yang benar dalam kelakuan dan ucapannya. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Al ilmu nurun, karena ilmu itu cahaya. Kama yuhil Allah bima'il maqari, seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang gersang, bima'il maqari, dengan air hujan dari langit. Jadi ini perintah Nabi kepada kita, ini sifatnya umum. Mau laki-laki mau perempuan wajib kumpul bareng, duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang memberikan fatwa yang bijak, karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Ilmu itu menyiram rohani, bukan menyiram jasmani. Ilmu itu menyiram ruh, supaya ruh tidak keras, supaya hati tidak keras, maka siramlah dengan ilmu-ilmu. Sebagaimana Allah menghidupkan, menyuburkan tanah yang tandus, yang kering, yang gersang dengan air hujan dari langit. Jadi hati kita ini ibarat tanah yang gersang, yang tandus. Ilmu ibarat air hujan dari langit. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sudah populer, sudah masyhur, orang pasti tahu semuanya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridotun itu fardu, ala kulli muslimin, kepada setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Jadi mencari ilmu wajib hukumnya kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi gak ada alasan saya makan perempuan gak wajib mencari ilmu. Enggak. Kalau orang ngaku muslim, ngaku muslimah, wajib mencari ilmu. Ya. Siapapun itu orang yang mengajarnya, mau laki-laki kah dia, mau perempuan kah dia, yang penting dia ulama, tahu ilmu-ilmu agama, berhak untuk menyampaikan ilmunya. Karena saya yakin seluruh para ulama, para kiai, para pengajar ilmu agama tidak ada tujuan yang lain kecuali mardhatillah, ingin mengharapkan ridho Allah dan ingin memanfaatkan ilmunya selama ia pesantren di pondok pesantren. Jadi tidak ada unsur A, B, C, D, lillahi ta'ala, menyampaikan ilmu. Sebab para ulama yang mempunyai ilmu takut dengan hadis Nabi, li'anna katimal ilmi mal'unun, karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan
dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Dia seorang ulama, pinter ngaji, bisa baca kitab kuning, pernah pesantren, kemudian ilmunya tidak disampaikan, disembunyikan, dilaknat oleh Allah, dimurkai, dibenci oleh Allah. Nah, saya datang ke sini dari Ciseeng dalam rangka menyampaikan ilmu. Karena saya alhamdulillah pernah mondok di Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya 10 tahun saya mondok. Bukan sombong ya, alhamdulillah bukan. Kalau saya ngaji 10 tahun, ya minimal sapi nama bisa lah. Riyadul Badi Ahmad bisa lah. Fathul Qorib, Fathul Mu'in insya Allah bisa. Kalau saya akan sampaikan, disembunyikan, saya termasuk orang yang mal'un, dilaknat oleh Allah. Jadi gitu Bu ya. Jadi saya datang ke sini gak ada unsur apa-apa. Lillahi ta'ala, menyampaikan ilmu, mardotillah, ingin mengharap ridho Allah. Siapapun itu yang mau ngajinya. Alhamdulillah Bu, dari mulai tingkat anak-anak umur 5 tahun, SD, SMP, laki, perempuan saya ngajar. SMP, SMA, alhamdulillah di sana juga ngajar. Yang sudah dewasa kuliah juga alhamdulillah ngajar. Pemuda alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah. Karena ilmu agama itu masuk ke siapapun, ilmu agama. Hanya alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu nih sudah mau menerima saya mengajar di sini dan mau mendengarkan ya apa yang saya sampaikan. Apalagi ibu sudah tahu lah hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini saya dalam rangka mengamalkan ayat ini, dalam rangka mengamalkan beberapa hadis Nabi. Insya Allah ya. Selagi kita niatnya lillahi ta'ala, pasti akan sempurna. Maka lillah yatimu wa makana li ghairillah yanhadimu. Sesuatu yang karena Allah maka akan sempurna, dan sesuatu apapun yang bukan karena Allah tunggu kehancurannya. Jadi semua kita pure ngaji di sini lillahi ta'ala supaya sempurna istiqomah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita kumpul sekarang di dunia di Masjid At-Taqwa, semoga nanti di akhirat kumpul bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini hanya pengantar saja Bu ya. Kata itu ya, la maksuda illallah. Mengerjakan pekerjaan hanya mengharap ridho Allah. Para jamaah rahimahumullah, kita langsung kepada materi kita, lanjutan kemarin ngaji ya, dalam kitab Riyadul Badi'ah. Amma ba'du, setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya, dan kepada para tabi'innya, apa kata beliau pengarang kitab ini, Imam Hasbullah? Kata beliau, bahada, maka bermula ini, maksudnya kitab ini nih, kitab Riyadul Badi'ah. Kata beliau nih, bukan kata saya, kata beliau, kata pengarang ini kita. Bahada, maka bermula ini kitab mukhtasarun, itu mukhtasar. Sama Ibu, sama. Isinya sama, cuma covernya beda. Tenang Bu. Nah, bahada, maka bermula ini kitab mukhtasarun, itu kitab mukhtasar. Mukhtasar itu apa? Yang diringkas
ringkas. Yang dimaksud mukhtasar adalah qalilul lafzi wa kasirul makna. Qalilul lafzi, sedikit lafaznya dan banyak maknanya. Itu maksudnya mukhtasar. Ini menurut beliau, kitab ini mukhtasar, kecil barangnya kecil, tapi dasar khasiatnya itu ibarat. Itu mukhtasar. Qalilul lafzi wa kasirul makna, kecil barangnya tapi besar maknanya. Itu mukhtasar. Paham ya? Oke. Kemudian jamaah rahimahumullah, kitab mukhtasar ini apa isinya? Di dalamnya ini apa? Meringkas apa gitu? Satu, bi usulid dini, dalam menjelaskan pokok-pokok agama, dalam menjelaskan dasar-dasar agama. Maksudnya adalah ilmu tauhid. Ya. Jadi di dalam kitab ini insyaallah akan menjelaskan ilmu tauhid, usulid din, ilmu tauhid, pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud usuluddin. Hanya Ibu, kalau yang pernah kuliah mah ada apa tuh? Ada jurusan usuluddin ya. Ada jurusan tarbiyah, ada jurusan ekonomi ya. Kalau saya alhamdulillah jurusan aplikasi sama komporisasi sama empirisasi. 10 tahun saya jurusan aplikasi kasrohi. Itu maksudnya. Baik. Yang kedua, kitab ini meringkas, menjelaskan wa jumlatin min furu'ihi, sejumlahan globalisasi dari cabang-cabang agama. Maksudnya adalah ilmu fikih. Jadi furu fikih, usul tauhid. Paham? Usuluddin tauhid, furu'iyah itu fikih namanya. Ya. Jadi di dalam kitab ini insyaallah akan menjelaskan dua ilmu, satu ilmu tauhid, dua ilmu fikih. Cuma mayoritasnya ya ilmu fikih di sini. Dia lupa dia itu ilmu fikih. Kalau tauhid kemarin tuh 2 minggu udah ya, Qatrul Goes dan Tijan Ad-Daruri itu khusus usuluddin. Kita kaji nanti ya di minggu selanjutnya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan ala madhabil Imam Syafi'i, fikihnya berdasarkan madhab, haluan, pegangan, pendapat Imam Syafi'i. Nah, berarti kita ngaji kitab yang bermadhab Imam Syafi'i. Yang mayoritas di Indonesia madhabnya dalam segi praktek ibadahnya, madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini termasuk mujtahid mutlak, yang boleh dipegang madhabnya, boleh diamalkan madhabnya, pendapatnya, pegangannya, haluannya. Karena ada 4 madhab yang boleh dipegang madhabnya. Pertama Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Itu paham ya? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, salah satu madhab ini diboleh
kita pegang salah satunya. Wa yajibu taqlidu wahidin minhum, wajib kita taklid kepada salah satu mazhab yang empat tadi. Itu. Ya. Cuma kalau sudah pegang satu mazhab, nggak boleh pegang mazhab yang lainnya lagi. Kita harus komitmen, harus konsekuen dengan satu mazhab. Kalau Syafi'i ya Syafi'i terus. Jadi ulahnya ngegang gitu maksudnya. Apa yang ngegang tuh? Hanafi ongko, ya Maliki ongko, Syafi'i ongko, Hambali ongko. Atau mau bener ibadahnya? Yang punya orang mazhabnya mazhab Syafi'i. Oke. Para hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i, nama aslinya kemudian, nama asli Imam Syafi'i ala madhabil Imam Al-Qurasyi Al-Mutalibi Al-Multaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bijaddihi salis Abi Manaf. Dengerin ini. Jadi Imam Syafi'i turunan Quraisy dan turunan Muttalib yang ketemu dengan Nabi di kakek Nabi yang ketiga, yaitu Abu Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini turunan Quraisy, Muttalib yang berjumpa, yang ketemu dengan Nabi di kakek Nabi yang ketiga. Coba kakek Nabi yang ketiga siapa? Abdi Manaf, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, Muttalib putra Hasim, Hasim putra Abdi Manaf. Nah, Imam Syafi'i ketemunya dengan Nabi di Abdi Manaf. Berarti masih turunan Nabi, masih Habib Syafi'i. Siapa nama aslinya? Wahwa, dan bermula itu Syafi'i Muhammad bin Idris. Nih, nama aslinya nih. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Boleh tulis? Ayo. Muhammad bin Idris entos bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tuh, turunan Imam Syafi'i harus tahu nih. Nama aslinya, ulangi, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tuh, Bu, udah? Coba, Bu, udah? Coba. Muhammad, dan dulu Nabi kita nih, Nabi Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib. Berarti Muttalib kakek pertama ya dari Nabi. Habis Muttalib Hasim, habis Hasim Abi Manaf. Berarti kakek ketiga untuk Nabi. Betul? Oke. Sekarang dari Imam Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Itu masih bapaknya tuh. Idris bin Abbas, kakek pertama. Coba, Abbas pertama bin
bin Usman kakek kedua, bin Safi kakek ketiga, bin Sakib kakek keempat, bin Mubed kakek kelima, bin Abi Yazid kakek keenam, bin Muthalib kakek ketujuh, bin Hasyim kakek kedelapan, bin Abi Manaf kakek yang kesembilan. Paham? Kalau dari Nabi Muhammad, Abi Manaf itu kakek yang ketiga. Dari Imam Syafi'i kakek yang kesembilan. Ngerti nggak? Gitu. Berarti masih seturunan tuh. Antara Nabi kita dengan Imam Syafi'i, Muhammad juga namanya. Ketemunya di Abi Manaf. Abi Manaf kakek ketiga untuk Nabi Muhammad, Abi Manaf kakek kesembilan untuk Muhammad. Imam Syafi'i maksudnya. Ngerti? Nah, kok disebut Imam Syafi'i? Nah, itu dinisbatkan ke kakeknya yang keberapa tuh? Satu, dua, yang ketiga Syafi, ada bin Syafi kan? Syafi'i tuh. Di situ ngambilnya. Jadi kalau ibu ditanya nama Imam Syafi'i aslinya siapa? Ini Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi. Syafi'i bangsa Syafi'i. Paham ya? Oke. Oke, di rumah pikiran anaknya ulah dia. Tapi ngerti ya? Nah, jadi para jamaah rahimahullah kok as-Syafi'iyyu. Nah, itu nisbatun li Syafi'il madhkur. Itu sebagai nisbat kepada Syafi' yang tadi diceritakan. Itu. Nah, Syafi itu putra sahabat. Syafi itu putra sahabat. Berarti tingkatnya tabi'in. Syafi. Kalau Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i berarti tabi'in. Putranya tabi'in. Jadi Imam Syafi'i pangkatnya tabi'in. Bukan tabi'in. Tabi'in. Gitu. Paham? Udah paham ya biar cepat. Ya. Kita kan Indonesia megang mazhab Syafi'i. Kan kadang ada penceramah kiai yang lulusan dari yang imamnya beda lah ya. Itu ketika memberi ilmu kepada kita itu gimana? Ya kita Syafi'i konsekuen. Kita nggak boleh terpengaruh. Nggak boleh terpengaruh. Harus satu mazhab, jangan talfek, harus mazhab Syafi'i. Dan ketika ke Mekah kan itu imamnya Hambali. Di situ kondisi darurat boleh kita taklid, cuma kondisi darurat doang. Boleh kita taklid, boleh kita ikut kepada salah satu mazhab yang di sana. Niat taklid. Tapi ketika sudah kembali lagi ke negara kita, tetap harus konsekuen dengan Imam Syafi'i. Gitu Bu. Ya, oke. Jadi ulah kalpek leader ya. Enggak sudah Syafi'i orang. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i adalah madhabun nafisah, madhab yang paling bersih, madhab yang lebih hati-hati. Itu madhab Imam Syafi'i. Oke Bu ya, baik. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ini madhabnya Imam Syafi'i. Samaituhu aniyadhu badi'ata. Aku memberi nama ini kitab. Kata pengarang kitab nih. Samaituhu, aku kasih nama ini kitab Ar-Riyadul Badi'ata, kitab Riyadul Badi'ah. Artinya kamar yang indah. Jadi ini kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah, itu kan ada kan? Dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah Al-Madhabi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
wa nafa'ana bihi amin. Ada di awalnya tuh. Ya. Jadi kitab ini dikasih nama oleh beliau kitab Riyadul Badi'ah. Menjelaskan apa? Bi usulid dini, menjelaskan dasar-dasar agama, usuluddin yaitu tauhid, wa ba'di furu'i syariati, dan sebagian cabang-cabang agama yaitu ilmu fikih. Jadi menjelaskan tauhid dan menjelaskan ilmu fikih. Tujuannya apa? Tujuan beliau satu, radiyan minallahi ayyan fa'amihi talabatal ilmi la siyaman al-mubtadi'in. Tujuannya adalah apa? Mengharap dari Allah dengan satu harapan, mengharap dari Allah semoga Allah memanfaatkan dengan ini kitab kepada para pencari ilmu, terutama orang-orang yang baru mulai ngaji al-mubtadi'in. Itu ya. Jadi beliau mengharapkan dari Allah semoga Allah memanfaatkan ini kitab kepada para penuntut ilmu, terutama orang-orang yang baru memulai ngaji. Tuh, yang pertama. Yang kedua, harapan beliau apa? Wa ayyuwajjiha ilaihi rabbatar raghibina. Beliau mengharapkan kepada Allah semoga Allah menghadapkan kepada ini kita senangnya orang-orang yang senang. Ini maksudnya dengan satu harapan semoga kitab ini ya disenangi oleh orang-orang yang senang gitu. Dan semoga Allah ya menghadapkan mereka bertawajuh, ya mereka penuntut ilmu akan senangnya mengkaji ini kitab, gitu Bu. Sebab ada peribahasa kan, kalau orang sudah senang pasti akan cinta kan gitu. Kalau orang sudah cinta maka apapun akan dikorbankan gitu ya. Karena udah cinta. Nah itulah harapan dari pengarang ini kita, semoga Allah memanfaatkan ini kitab kepada pencari ilmu, dan semoga Allah menghadapkan ya orang-orang kepada ini kitab dengan keadaan senang, dengan keadaan gembira ya untuk mengkaji, menggali kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dulu pengajian pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah di dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Sebab ilmu itu kan ada dua Bu ya, terbagi dua. Ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Kalau ilmu dunia adalah ilmu untuk mengatur kehidupan di dunia. Kalau ilmu agama, ilmu untuk mengatur kehidupan di akhirat. Ya. Jadi yang berkaitan dengan akhirat itu diaturnya oleh ilmu agama, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu diaturnya oleh ilmu agama.
Semuanya harus dengan ilmu maksudnya ya. Dunia harus dengan ilmu, akhirat pun harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi bil ilmi. Sahajal nu hayang dunya kudu jeung ilmuna, sahajal nu hayang akhirat kudu jeung ilmuna, sahajal nu hayang duanana kudu jeung ilmuna, kudu jeung ilmuna. Gitu. Jadi lamun hayang dunia kudu jeung ilmuna, lamun kurang hidup hayang bahagia di akhirat ge kudu jeung ilmuna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga kita tadi ada robbah, ada senang dalam mengkaji menggali kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya kita lupa kita tutup dengan doa ya, lalu kita ya. Ayo kita